Bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah diberikan pemahaman dengan teman mengenai, bukan dengan teman ya, oleh teman mungkin, mengenai hukum perceraian, bahwasanya ketika mengucapkan kata cerai kepada istri dalam keadaan marah belum termasuk talak. Nanti dikatakan sah bercerai apabila dilakukan perceraian dalam keadaan sadar dan ada saksi, karena nikahnya pakai saksi, caranya pun harus dengan saksi, cerainya pun harus dengan saksi. Mohon pencerahannya Ustaz. Ini tidak benar ya. Namanya talak itu datang dari suami ketika dia mengucapkannya dengan sungguh-sungguh dalam keadaan sadar dengan niat untuk melakukan talak, maka itu jatuh talak. Tidak diharuskan ada saksi dan tidak ada syarat harus ada saksi di dalam perceraian, talak. Nah, kecuali mungkin dalam pemerintahan ya, itu beda. Yang kita bahas ini dalam hukum agama. Tidak diharuskan adanya saksi. Dan itu sudah jatuh talak. Cukup dengan ucapan dari suami dalam keadaan sadar dan dalam keadaan dalam keadaan dia meniatkan hal tersebut. Iya. Walaupun dalam keadaan marah, selama marahnya dalam batas dia masih sadar dan menguasai dirinya, sadar apa yang dia ucapkan, maka itu tetap jatuh talak. Kecuali dia marah sampai pada puncak marah yang dia menjadi marahnya itu menjadikan dia tidak sadar dengan apa yang dia ucapkan. Karena ada yang dibahas oleh para ulama kita ya, ada marah yang sangat tinggi yang menjadikan dia tidak sadar apa yang dia ucapkan. Ada juga orang yang sedihnya sangat sedih, menjadikan dia tidak sadar dengan apa yang dia ucapkan dan apa yang terjadi pada dirinya. Iya. Demikian pula gembira, ada orang yang gembira, kegembiraannya luar biasa sampai tidak sadar dengan apa yang dia ucapkan. Ya, seperti itu. Maka kalau dalam keadaan dia tidak sadar, maka itu tidak sah. Tapi selama dia sadar dan dia ketahui, dia sadari apa yang dia ucapkan, maka itu jatuh talak dan tidak perlu saksi di dalam perkara ini. Ya. Oleh karena itu, ini pelajaran, tidak boleh seorang itu bergampangan dalam mengucapkan talak semarah apapun dia. Nah, semarah apapun dia. Kalimat talak dilakukan dengan pertimbangan yang matang, dengan sesuatu yang difikirkan dengan baik, ya, sehingga dia bisa menjatuhkan talak. Jelas ini? Ya, karena ini perkara yang sangat berbahaya ya. Kalau dipermudah, ya, mudah diucapkan, gampang dikatakan, ya, maka ini bisa menjadikan dia terjatuh dalam dosa ketika dia tetap berhubungan dengan istrinya dalam keadaan dia telah menjatuhkan talak sampai 3 kali.